Ada ayat memang dia berkata begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi konteks itu berbeda, Bapak Saudara. Itu untuk meredakan kebimbangan kita, kepanikan kita menghadapi kondisi yang menakutkan dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi pada waktu kita memohon sesuatu kepada Tuhan, baik itu pertolongannya, perlindungannya, berkatnya, apa saja, ternyata kita tidak bisa tinggal diam. Sebab kenapa? Ada satu ayat dalam firman Tuhan berkata begini, Roma 8 ayat 28 berkata apa? Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, kata turut bekerja artinya apa? Ada kerja sama, enggak sendirian. Jadi berarti ketika kita memohon segala sesuatu dalam hidup ini, ada bagian-bagian yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, dan sementara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Malam ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi bagian kita pada waktu kita memohon segala sesuatu kepada Tuhan, sehingga kita dapat meraih apa yang kita minta kepada Tuhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan malam ini dari kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama membaca kitab Mazmur yang ketiga. Kita akan membaca bergantian, Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ketiga. Selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan Mazmur 3 ini, dengan segala hormat saya mencoba kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca firman Tuhan dengan segala hormat, dengan iman di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mazmur 3. Saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ketiga, selanjutnya bergantian sampai ayat yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua, Daud berkata begini, betapa ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Silakan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku membalikkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Silakan Bapak Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya mempelajari Mazmur 3 ini, paling tidak saya mendapati ada 3 bagian yang menjadi bagian kita ketika kita memohon segala sesuatu daripada Tuhan. Dikatakan begini, we do our best and God do the rest. Jadi artinya ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan dulu yang menjadi bagian kita, dan selebihnya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bagian yang pertama, kalau saya boleh singkat 3 bagian ini, saya singkatnya jadi 3 ber, Bapak Ibu Saudara ya, buat memudahkan mengingatnya. 3 ber. Ber yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada di dalam ayat yang kelima. Ayat kelima dikatakan apa di sini? Daud berkata begini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan pada waktu kita memohon segala sesuatu daripada Tuhan, baik itu berkatnya, perlindungannya, pertolongannya, apa saja, kita harus datang dengan berseru kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen pada waktu mereka berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, mereka belum sampai tahap berseru, tapi mereka baru sampai tahap laporan sama Tuhan. Kenapa saya sebut laporan? Ya gimana nggak mau disebut laporan, Bapak Ibu Saudara? Nanti lagi masak nih, dia ingat, oh iya, saya mau doa ini sama Tuhan, mau minta ini, tapi ntar lupa lagi, catat dulu deh, dia catat. Nanti lagi nyapu, dia ingat, oh iya mau minta ini juga, dia catat lagi, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bikin list daftar permintaannya sama Tuhan. Nanti begitu dia doa, dia tinggal ambil listnya. Bapa kami yang di surga, ini loh Tuhan, ini, dia bacain semua daftar permintaannya, lalu dengan cepat dia tutup, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu bukan seruan namanya, itu laporan sama Tuhan, Bapak Saudara. Cari ayatnya dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat yang berkata Allah kita adalah Allah yang mendengar dan menjawab setiap laporan kita sama Dia. Nggak ada ayatnya, Bapak Saudara. Yang ada ayatnya berkata apa?
bahwa setiap seruan hati kita kepada Tuhan, bahkan seruan yang tertahankan sekalipun, Dia Allah mendengar. Malam ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hati-hati berseru sama Tuhan. Karena setiap seruan keluhan hati kita didengar oleh Tuhan. Yang tertahankan sekalipun Dia mendengar. Saya mau kasih kesaksian nih Bapak Ibu Saudara ya. Saya punya teman baik, dia majelis gereja di Surabaya. Dia jalankan satu usaha, ya bisnis lah begitu Bapak Saudara. Dan lalu orang-orang menanamkan uangnya di situ, lalu kemudian terjadi sesuatu, ini usaha bangkrut habis. Sehingga orang yang naruh uangnya amblas semuanya Bapak Saudara. Tapi ini bukan salah dia, ya mana ada orang mau salah sendiri gitu kan, namanya itu akhirnya habis. Namun Bapak Ibu Saudara, salah satu dari orang yang menaruh uang di situ, saya boleh katakan minta maaf, orang ini rada sakit jiwa Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang sakit jiwa? Sebab dia berkata begini, saya akan keluarkan berapa miliar pun hanya untuk memasukkan si Daniel itu masuk ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, yang teman saya namanya Daniel, yang orang ini namanya Peter, jadi dua-duanya orang Kristen Bapak Ibu Saudara ya. Nah Daniel ini majelis dari satu gereja di Surabaya. Lalu dia bilang gini, saya akan keluarkan berapa miliar pun hanya untuk memasukkan dia ke penjara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Indonesia itu adalah Tuhan Yesus yang kedua. Kenapa saya bilang Indonesia Tuhan Yesus yang kedua? Karena di Indonesia tidak ada perkara yang mustahil juga. Kan yang nggak ada perkara mustahil cuma di dalam Tuhan Yesus ya Bapak Saudara ya. Tapi di Indonesia juga nggak ada perkara yang mustahil. Lalu Bapak Ibu Saudara, ini sih namanya Peter ini, dia sogok semua hakim, orang-orang yang ada di court itu semuanya. Lalu masuklah teman saya yang nggak salah ini, masuklah ke penjara. Satu hari ketika dia di penjara, dia bilang begini. Satu kali dia berkata sama Tuhan gini, Tuhan, saya kenapa ada di sini? Saya kan ini bukan salah saya, tapi kenapa saya ada di sini? Dan Bapak Ibu Saudara, ketika mendekati hari Minggu, lalu dia kasih uang sama penjaga penjara. Berangkatlah dia sama si penjaga penjara itu ke gereja. Makanya di Indonesia kan gak ada perkara mustahil. Bapak Saudara, saya bilang lagi di penjara bisa ke gereja Bapak Saudara. Dia kasih uang sama penjaga penjara, lalu berduaan mereka pergi ke gereja. Tapi dia gak mau ke gereja dia karena dia malu. Lalu dia pergilah ke salah satu mega church yang ada di Surabaya. Di situ kan ribuan orang yang datang Bapak Ibu Saudara. Kalau gini kan cuma segini ketahuan, si ini, si itu gitu kan. Tapi kalau dia ribuan orang nggak ketahuan. Lagi pula itu bukan gerejanya dia. Dia duduk di tengah-tengah orang banyak. Lalu gembala dari gereja itu khotbah. Di tengah-tengah khotbahnya dia berkata begini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pada saat ini yang tengah di penjara. Dan engkau berkata kepada Tuhan bahwa itu bukan salahmu. Dia bilang gitu. Waktu dia cerita gitu, saya sampai merinding Bapak Ibu Saudara. Saya kata, makanya hati-hati dulu sama Tuhan. Tuhan dengar semuanya. Saya bilang gitu. Lalu gembala itu sudah bilang gini, saudara ingat Yusuf. Apa salah Yusuf? Dia bahkan mempertahankan kebenaran, tapi dia masuk penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya kalau sama Tuhan. Tuhan dengar semuanya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat berseru sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara,